Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Utami, NIM 222-1010-921, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sintaks game-based learning dalam pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dinamakan sintaks game-based learning dalam pembelajaran itu? Yuk simak baik-baik videonya. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya pengertian dari game-based learning itu sendiri. Game-based learning atau GBL merupakan metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu proses belajar dan membantu meningkatkan keefektivitasan siswa dalam belajar. Selanjutnya adalah sintaks pembelajaran GBL. Yang pertama adalah analisis kebutuhan dan penetapan tujuan. Yang kedua, pemilihan desain permainan. Yang ketiga, penyusunan materi. Yang keempat, pelaksanaan permainan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Pembahasan yang pertama adalah analisis kebutuhan dan penetapan tujuan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan siswa. Jadi, guru itu mengidentifikasi kebutuhan atau tantangan apa saja yang dihadapi siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, yang kedua adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, menetapkan tujuan pembelajaran ini lebih spesifik apa sih sebenarnya yang ingin dicapai melalui GBL ini. Nah, tujuan dapat berupa pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, ataupun keterampilan sosial. Pembahasan yang kedua adalah pemilihan desain permainan. Jadi teman-teman, sebagai seorang guru, kita harus bisa memilah-milah permainan yang relevan dan juga yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Serta kita harus bisa mempertimbangkan jenis permainan apa yang sesuai dengan konteks pembelajaran dan juga sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Di sini ada beberapa contoh permainan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran GBL. Yang pertama adalah Quizizz. Quizizz merupakan sebuah web tool untuk membuat kuis interaktif yang sangat cocok digunakan dalam pembelajaran di luar kelas maupun di dalam kelas. Yang kedua adalah Kahoot. Kahoot adalah kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna yang dapat diakses melalui penjelajah web atau aplikasi Kahoot. Sebenarnya, Quizizz dan Kahoot ini hampir sama, namun ada beberapa perbedaannya. Contohnya, di permainan Kahoot, kita tidak bisa melanjutkan ke permainan selanjutnya ketika guru atau pemegang server tidak memberikan akses atau izin kepada kita untuk melanjutkan soal selanjutnya. Namun, di Quizizz, kita bisa langsung melanjutkan ke soal selanjutnya karena hanya dibatasi oleh waktu. Yang terakhir adalah permainan petak umpet soal. Nah, permainan ini merupakan permainan di luar kelas yang dimana murid harus mencari soal yang telah disembunyikan oleh guru sebelumnya. Sintaks yang ketiga adalah penyusunan materi. Dalam penyusunan materi, tentu materi haruslah jelas, ringkas, dan juga mendukung tujuan pembelajaran. Selain itu, kita harus menyiapkan alat dan media yang diperlukan, seperti perangkat komputer, papan permainan, kartu, atau alat peragam. Dan juga, alat dan media ini yang kita siapkan bisa menyesuaikan dengan game apa yang akan kita ambil. Dan yang terakhir, kita memastikan semua alat dan media dalam kondisi baik dan siap digunakan. Sintaks yang keempat adalah pelaksanaan permainan. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa tahap yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pengaturan lingkungan pembelajaran. Di sini,
guru mengatur ruang kelas atau area bermain sehingga nyaman dan kondusif untuk bermain. Yang selanjutnya adalah menyediakan tempat yang cukup untuk aktivitas permainan, terutama jika permainan tersebut melibatkan gerakan fisik. Yang kedua adalah instruksi dan aturan permainan. Di sini, guru menjelaskan aturan permainan dan juga tujuan permainan kepada siswa dengan jelas. Selanjutnya, guru memastikan bahwa semua siswa telah memahami cara permainan dan juga tujuan yang ingin dicapai dari permainan tersebut. Yang ketiga adalah pelaksanaan permainan. Di sini, guru bisa memulai permainan dan juga memastikan bahwa semua siswa ikut berpartisipasi aktif dalam permainan tersebut. Dan guru juga memantau jalannya permainan tersebut serta memberikan bantuan jika memang diperlukan. Dan menyediakan waktu yang cukup untuk bermain tanpa tergesa-gesa, namun tetap dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh guru. Sintaks yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Setelah melakukan permainan tadi, guru bisa menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian ini dapat berupa tes, observasi, proyek, ataupun presentasi yang berkaitan dengan permainan yang sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah mengadakan sesi refleksi di mana siswa dapat mendiskusikan pengalaman mereka dan juga mereka dapat berbagi cerita pengalaman mereka selama melakukan permainan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan videonya sampai akhir dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.